Dah. 1, 2. 1, 2, 3. Berdiri semua. Nilai hati terlihat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Senang sekali. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Kita akan mulai pembelajaran tentang proyek IPAS. Fokus utamanya adalah zat dan perubahannya. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Apakah hadir semua? Ibu lihat kayaknya 4 orang tidak masuk ya? Ya. Baca KPD yang sudah ibu berikan. Kita mulai pembelajarannya ya. Di tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengklasifikasikan zat aplikasi sederhana tentang unsur senyawa dan campuran dengan menggunakan aplikasi Canva dengan baik dan benar. Yang ketiga, menjelaskan cara pemisahan campuran yang bermanfaat secara ekonomis melalui diskusi dengan tepat. Dan keempat, membuat sebuah infografis sederhana tentang contoh salah satu pemanfaatan metode pemisahan campuran di kehidupan sehari-hari dengan baik. Fokus kita hari ini adalah di tujuan ketiga dan keempat. Oke? Kalau di KPD kalian itu ada di bagian pembelajaran kedua. Ya? Oke. Kalian amati kedua gambar ini. Yang sebelah kiri sedang apa? Tidur. Dengan cara apa? Dengan cara menyaring. Kalau air kotor ini dia termasuk campuran. Sedangkan air yang kita minum termasuk senyawa. Kalau kalian minum airnya apa yang terjadi? Sakit. Kenapa? Karena di sini campurannya banyak zat pengotornya. Jadi disebut campuran karena terdiri dari berbagai jenis sal. Ya, ada pelarut, ada zat pelarutnya. Jadi kalau kita mau manfaatkan, temukan masalah yang terdapat pada wacana di lembar kerja kalian dan buatlah penyelesaiannya bersama kelompok kalian masing-masing. Yuk, silakan mulai bekerja berkelompok. Ayo. Boleh searching di Google juga. Solusi nanti ada di sana. Jawab di tempatnya nih. Temukan masalahnya apa. Di Spider-Man. Aman. Dapat kalian misalnya pemisahan campuran kayak gini, bisa di pemisahan air yes, analisis untuk sebuah kesimpulan buat ini jadi boleh ini kan hasil itu kami di sini kalian tetap cari masalah dulu dari bacaan. Ada masalah apa di sana? Banyak boleh, dikit boleh. Terus ini nanti rumusan masalahnya. Yang paling ini nanti kita diskusikan sambil kalian buat nanti masalah dulu banyak kan? Tulis aja yang banyak masalahnya. Nanti pilih salah satu. Ya. Nanti di sini
sumber mata air. Kalian pada masalahnya apa? Boleh. Terus 10 juga boleh. Kan nyari dulu banyak. Yang paling utama. Jangan dibuat-buatin. Enggak. Terus ada deh. Du. Ini. Empat nih kayak Indonesia lagi. Air pasang, Iya karena jadi sana bu harus saya jalan berapa? Hipotesis. Oh, belum. Ini ya, Balik ya teman-temanku. Lihat ya. Tidak sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kedua, pumpa air bisa penilaian mengalami kerusakan. Apa yang terjadi jika pumpa air itu meledak? lalu nanti inti dari masalah. Satu, mengapa masyarakat Nusa Penida sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih? Kedua, mengapa pompa air di Nusa Penida mengalami kerusakan? Ketiga, apa yang terjadi jika pompa air itu meledak? Kelompok 2. Kelompok 2 masalahnya apa? Apa yang terjadi apabila sumber air terpompa rusak? Reptil. Apa lagi? Apa yang terjadi bila ada kerusakan pada pompa air? Apa lagi? 2 aja. Oke, ada kekurangan air bersih, kerusakan mesin pompa akibat terkena lumpur. Selain punya lumpur dan lumut, sumber air tersebut juga menjadi reptil seperti ular, adal, biawak, dan juga kodok. menjadi habitat dari reptil. Kan kamu kira air pompa jadi reptil? Berarti ada satu. Berarti yang kalian temukan di wacana itu berdasarkan analisis kalian adalah satu masalah utama. Sing tawa. Jadi bebas. Seperti kalian sama ini kalau pasti mikir pasti mikir kan di iya kan? Oh mungkin baik. Nah itu adalah masalah atau mungkin airnya kosong. Tahu.
Dia harus samping biar estetik. Kalau tinggi tuh, ibu baru ahlinya perempuan gitu, kata belum masih belajar. Tapi menurut kalian prestasi kok kayak banjir kayak mengotori mikir kalian. Sepemahaman kalian salah dan dosa. Dulu aku bikin video gini Ketika pernah kalian masuk dapat ke dalam masalah, videonya. kira-kira penyelesaiannya gimana? Mungkin Di belakang. Masuk sekolah kok. apa ibu? Wah, senggol dong. Jangan untuk buka itu kak. Profesinya sama guru Sama aku terus. jadi kita dianggap belum profesional kalau dapat Siap menjadi junior. ya sama nanti ada koas lagi koasnya 3 tahun. Berarti nanti selesai ditambah lagi Dan penggunaan air yang berlebihan. Penggunaan air yang berlebihan atau kamu ini masalahnya kemungkinan penyelesaiannya sekarang kalian cari di literatur untuk membuktikan apakah hipotesis kalian benar atau tidak. Ini masalahnya. Kemungkinannya kenapa? Karena nih. Nah sekarang kamu cari literaturnya. Nah kalian cari apa? Cari di literatur pemisahan campuran atau teknik penjernihan air. Karena airnya kotor, ya kan? Karena air kotor. Mencari di literatur penyebab air kotor itu. Lalu bagaimana cara membersihkan? Pakai kemasukan kemasukan airnya kotor. Nah, ini kamu sudah langkah-langkah. Dokter Swiku. 2. Sari. Kembangkan yang menurut kelompok kalian. Yang mana dikembangkan? Ini. Kan sudah tulisan banyak, ya. Dua temen mau putih HP deh. Itu pengenah dua cip-cip dong. Oh ini ya, tuh merebus air. Dari wacana tersebut
tersebut. Masalah utamanya: 1. Mengapa masyarakat Nusa Penida sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih? Kedua, mengapa pompa air di Nusa Penida mengalami kerusakan? Ketiga, apa yang terjadi jika pompa air itu meledak? Rumusan masalah: 1. Mengapa masyarakat Nusa Penida kesulitan untuk mendapatkan air bersih? Hipotesis masalah: 1. Karena pompa air mengalami kerusakan dan juga terjadi bencana banjir, maka dari itu mata air tersebut terkena lumpur. 2. Karena akibat banyaknya masyarakat yang membuang sampah dari sumber mata air, aliran air, dan tampungan air yang dapat membuat air tidak bersih. 3. Kurangnya air bersih dikarenakan beberapa faktor, yaitu polusi air, populasi tinggi, dan penggunaan air yang berlebihan. Teknik penjernihan air. Langkah-langkah penjernihan air: merebus air selama 5 menit dapat mematikan bakteri. 2. Menyaring air menggunakan alat filter senyawa kecil dapat dihilangkan dengan proses kimia. 3. Distilasi atau penyulingan. Air yang menjadi sumber bintik-bintik dibiarkan hingga meluap. 4. Klorinasi. Menggunakan tablet atau cairan klorin dapat membunuh kimia, kuman, kasis, dan organisasi penyebab penyakit lainnya yang dapat ditemukan di air tanah, semua atau listrik. Merebus air. Dampak baik dapat memusnahkan kuman yang ada. Dampak buruk: merebus air terlalu lama dapat merusak kimia. Saring. Dampak baik: untuk menghilangkan atau mengurangi pencemaran yang ada. Dampak buruk: kuman yang tidak tersaring jika masuk ke tubuh akan menyebabkan diare. Kesimpulan: cara pertama dan paling sederhana untuk air adalah dengan cara merebusnya dengan mendidih. Merebus air merupakan cara paling ampuh untuk membunuh bakteri dan kuman yang terdapat di dalam air. Akan tetapi, apabila terdapat pasir dan benda padat lainnya, Anda harus menyaringnya terlebih dahulu agar tidak terbunuh. Solusi: cara menjernihkan air dengan mudah. Metode gravitasi. Cara menjernihkan air secara alami yaitu dengan metode gravitasi. Untuk menjernihkan air dengan cara ini, Anda dapat mengambil potongan kain lalu dicelupkan di diletakkan sebelah wadah yang berisi air yang akan dijernihkan. Kemudian letakkan wadah tersebut di tempat yang tinggi dan biarkan kain tadi menyuntai dari dalam menampung air bersih. Cara ini juga dinilai efektif untuk menjernihkan air. Silakan jelaskan infografisnya. Gunawan mau bertanya? Kalista? Apa dampak buruk dan baik dari merebus air? Merebus air. Dampak baiknya dapat memusnahkan kuman yang ada. Dampak buruknya, merebus air terlalu lama dapat merusak senyawa kimia. Bapak bisa diterima? Bisa.
Kelompok 2, silakan mau bertanya. Kelompok 2 silakan. Atau kelompok 3 mau tanya lagi boleh. Atau memberi tanggapan silakan. Indra, ya Indra. Teknik apa yang paling mudah untuk menjernihkan air? Teknik yang paling mudah adalah dengan cara merebusnya hingga mendidih. Merebus air merupakan cara yang paling ampuh untuk membunuh bakteri dan kuman yang terdapat di dalam air. Akan tetapi, apabila terdapat pasir dan benda padat lainnya, Anda harus menyaringnya terlebih dahulu agar tidak terminum. Apakah sudah bisa diterima? Bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya silakan untuk kita lanjutkan nanti ke kelompok 2. Jika presentasi dari kelompok Ada berapa? Aku disayang. Atau mau menjelaskan program tersebut atau materi? Itu sama bilang. Ya, Kenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari penjernihan. Kami mendapatkan beberapa masalah, yaitu masyarakat di Nusa Penida sudah kesulitan air. Yaitu apa yang terjadi apabila sumber air tersebut dipenuhi hewan kecil. 2. Apa yang terjadi apabila pompa air tersebut rusak. Rumusan masalah. Apa yang terjadi apabila sumber air tersebut dipenuhi hewan kecil? Kemungkinan disebabkan karena air yang kotor atau dipenuhi lumut. Penyebab air keruh, bau, dan kotor bisa disebabkan oleh pembuangan sampah secara sembarangan, baik itu limbah rumah tangga, ataupun limbah industri pada sumber air tersebut. Bagaimana cara menjernihkan air atau membersihkan air yang kotor? Alat dan bahan: biji kelor, rosella, asam atau tawas, batu kerikil, pasir dan arang, ijuk, intong, gentong, drum, atau wadah plastik, bak umum, pipa air, pipa bambu agar selamatan air, tasa yang plastik, selasi dan lem paralon. Cara sederhana penjernihan air: yang pertama, menyiapkan bak penampung air. Yang kedua, menyiapkan wadah penyaring. 3. Siapkan wadah kedua yang menjadi tempat sumber air. Kemudian beli biji kelor, asam, biji rosella atau kacang putih yang empuk. Masukkan pada air yang akan dijernihkan, aduk dan tunggu sampai bentuknya mengembang. Air yang kotor disebabkan karena adanya lumut dan lumpur, sehingga menjadi sangat khawatir, kemudian dapat dijadikan dengan cara disaring atau direbus. Kesimpulannya, teknik yang paling mudah untuk menjernihkan air yaitu dengan cara teknik penyaringan. Jadi, solusi untuk menjernihkan air dengan cara paling mudah yaitu dengan cara teknik perebusan dan penyaringan. Penjernihan air kotor. Penyebab air kotor atau
Apakah masyarakat Nusa Penida kesulitan untuk mendapatkan air bersih? Kenapa demikian? Masyarakat Nusa Penida susah mendapatkan air bersih dikarenakan kemungkinan pompa airnya rusak atau airnya dipenuhi dengan lumpur atau lumut. Jawaban bisa diterima? Kelompok 3 mau bertanya atau memberi tanggapan? Bagaimana cara menjernihkan air yang kotor? Cara menjernihkan air yang kotor bisa dilakukan dengan cara disaring ataupun direbus. Apakah jawaban bisa diterima? Ada lagi yang mau memberi tanggapan? Dan mau tanya lagi? Mesti mau tanya? Indra mau tanya? Kenalan lagi. Apa penyebab air menjadi kotor? Penyebab air menjadi kotor ada beberapa beberapa faktor, yaitu diantaranya adanya tumbuhan lumut atau dipenuhi dengan lumpur, ada juga disebabkan oleh pompa air yang rusak. Apakah jawaban bisa diterima? Atur penerima. Swastiastu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Itu mana ya? Masalahnya, kekurangan air bersih karena kerusakan mesin pompa akibat terkena lumpur. Selain itu, lumpur dan lumut sumber air tersebut juga menjadi habitat reptil seperti ular, biawak, kadal, dan juga kodok. Solusinya menanam pohon atau taboisasi. Pohon memiliki akar yang berfungsi untuk menyerap air dalam tanah. Semakin banyak pohon, maka cadangan air semakin banyak tersimpan. Untuk itu, menanam pohon atau taboisasi penghijauan lahan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi krisis air bersih dan tidak membuang sampah pada saluran air. Hipotesis masalah: karena banjir, jadi lumpur masuk ke penampungan air sehingga air menjadi kotor. Dan disebabkan aktivitas oleh manusia, misalnya limbah atau zat kimia hasil industri, penggunaan pestisida dan pupuk kimia pada sektor pertanian, teknik penjernihan air. Langkah-langkah penjernihan air: 1. Rebus. Merebus air selama 5 menit dapat mematikan bakteri atau kuman dan virus yang terkandung di air. 2. Saring atau filtrasi. Jernihkan air keruh secara sederhana. 3. Distilasi atau penyulingan. Air yang menjadi sumber titik dibiarkan hingga menguap. 4. Klorinasi
menggunakan tablet atau cairan kalian dapat membunuh kuman, parasit dan organisme penyebab penyakit lainnya yang dapat ditemukan di air tengah atau sumur atau analisis. Nampak positif menembus air, memusnahkan sebagian kuman yang ada. Nampak negatif menembus air, menembus air dapat merusak senyawa kimia. Nampak positif saring air agar selalu bersih, aman dan layak dikonsumsi atau digunakan sehari-hari. Dampak negatif saring air, penjernihan air tentu dilakukan beberapa cara. Ada yang menggunakan karbohidrat dan lain-lain sehingga airnya tidak dapat untuk diminum, maka akan merusak tubuh. Kesimpulan, cara pertama dan paling sederhana untuk menjernihkan air adalah dengan merebusnya hingga mendidih. Merebus air merupakan cara paling ampuh untuk membunuh bakteri dan kuman yang terdapat dalam air. Solusi, cara menjernihkan air secara alami yang ketiga yaitu dengan metode meditasi. Menjernihkan air dengan cara ini, Anda dapat mengambil potongan kain lalu celupkan pada sebuah wadah yang berisi air yang akan berisi pada air yang akan dijernihkan. Kemudian letaknya wadah tersebut di tempat yang dingin dan biarkan kain tandin Keempat, untuk menumpang air bersih. Tarik ini juga dinilai efektif untuk menjernihkan air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami buka dengan sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Silakan kelompok 1, kelompok 2. Dampak apa yang dialami selama perusahaan Popa PDAM di Nusa Penida? Dampaknya air menjadi kotor dan berlumut. Bisa diterima?
Tanya aja. Dampak apa yang dialami selama perusahaan coba PDAM di Nusa Penida? Apa akibatnya dari pompanya yang besar? Dampaknya ada hidupan, kelangkaan air minum, rendah pecah, bahwa utama mengalami krisis air bersih. Bisa terima? Ada lagi? Iya, Ika. Yang besar lagi. Apa penyebab dari air kotor? Air menjadi kotor dan keruh. Ada kirimnya. Karena sudah satu dan rumus. Kemarin sempat banjir, mata air itu kena libur. Saya terima. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, udah coba. Apa tujuan dari periodisasian? Periodisasi. Untuk mencegah terjadinya longsor. Boleh, kalau longsor kenapa? Kalau longsor karena air. Udah nulis. Apa tujuan dari periodisasi? Untuk menyerap air dalam tanah, semakin banyak pohon maka cadangan air makin banyak tersimpan. Untuk itu menanam pohon atau reboisasi penghijauan lahan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi krisis air bersih dan tidak membuang sampah pada saluran air. Sekian. Ada lagi? Kalau tidak ada, kami tutup dengan Arama Santi. Om Santi Santi Santi. Sudah memaparkan hasil diskusinya bersama kelompok. Sekarang kita lanjut ke kuis. Silakan buka kahootnya. Login di browser, buka kahoot.com. Nanti masukkan. Kodenya 26206. Kahoot.com. Kahoot.
nama-nama speaker. Ini Bu, ID-nya udah Ya. Baru 3 yang lagi. coba Waktunya yang mengirimkan jawaban. Next. Ya, masih ada waktu senyawa. Ya, jangan. Jawabannya adalah campuran. Ayo. Bukan tujuan dari pemisahan campuran. Ayo. Yang bukan tujuan dari pemisahan campuran. Ayo. banyak ada soal Memperoleh air putih. Waktunya lagi Nama Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Are you happy? Yes. Yang belum dapat hadiah, tunggu game berikut. Ya, nanti pertemuan berikutnya kita akan ada game lagi. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Dapat mengetahui tentang cara penjernihan air. Penjernihan air. Apalagi? cara mengurangi dampak baik buruknya Baik atau buruknya dari penjernihan air. penjernihan air. Apalagi? Dapat mengetahui, dapat membedakan yang mana satu unsur dan senyawa. Membedakan antara unsur dan senyawa dan campuran. Jadi nanti kalau misalnya kalian menemukan ada air kotor di rumah kalian sudah tahu bagaimana caranya untuk menjernihkan air. Atau mungkin nanti ketika air kalian kotor lagi, tiba-tiba kotor, kalian tahu caranya untuk menjernihkannya. Jadi nggak usah komplain lagi ya. Kita lakukan apa yang kita bisa. Ya. Mudah-mudahan tidak kejadian lagi banjir besar dan kita bisa materi selanjutnya yaitu tentang apa? Tentang energi dan perubahan. Ya, silakan kalian pelajari semua materi sudah ibu upload di Classroom, tinggal kalian cek saja. Ya, silakan kalau yang ada mau bertanya bisa chat ibu langsung atau cari di Google. Oke? Ya, kita